Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar aksi demonstrasi dengan seluruh tuntutan termasuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024. Bahwa sebaiknya Bapak Jokowi mundur. Jadi untuk menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa, contohlah seperti Pak Harto. Beliau dengan legowo menyatakan mundur. Nanti saya akan mengundang mereka untuk berdiskusi. Kenapa pemerintah melakukan langkah-langkah seperti itu? Agar nyambung antara sebuah kebijakan dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Mungkin ada yang berpikir, mencari panggung lah atau apa. Terserah, silakan, itu masing-masing punya hak. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin bahwa apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan, murni kecintaan saya terhadap bangsa dan negara. Pecatan anggota TNI yakni Ruslan Buton ditangkap tim gabungan TNI Polri seusai mengunggah video kontroversi yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya pada Kamis 28 Mei 2020. Nge-tweet? Melihat YouTube ya? Bukan, di WA. Oh, di WA ya? Oh, WA ya? Saya isi curahan hati itu di dalam WA. Iya. Di situ saya sempat, kok keadaan bangsa kita seperti ini. Nah, situlah saya keluarkan semua, unek-unek hati saya buatlah di situ, dan terus saya bikin tulisan situ. Bahwa mengelola negara itu, apalagi negara yang besar seperti ini, tidak mudah, ya. Perlu sebuah kerja keras, ya, yang selama ini sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kerja kerasnya luar biasa. Persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang bisa diselesaikan. Di antaranya COVID-19 bisa diselesaikan dengan baik. Ekonomi juga mulai bertumbuh dengan baik. Ruslan Buton merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Darat. Ia terbukti sebagai salah satu dari 10 pelaku yang diduga membunuh Lagode. Lagode adalah seorang petani cengkeh yang mencuri singkong parut 5 kg seharga Rp20.000. Sosok Ruslan Buton pernah viral saat mengirim surat yang isinya meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya. Mantan anggota TNI tersebut kemudian dijemput polisi dan terjerat pidana penyebaran berita bohong. Kini Ruslan Buton kembali muncul ke publik. Sikapnya tak berubah. Ruslan Buton tetap keras meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden. Bahkan Ruslan Buton mengatakan siap mengikuti aksi demo yang ramai digelar pada Senin 11 April 2022. Di Republik ini, yang menjadi sebuah keprihatinan atau catatan khusus bahwa kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kata Ruslan Buton. Ruslan Buton mengatakan itu saat berbincang dengan Refly Harun yang disiarkan secara live melalui kanal YouTube Refly Harun pada Kamis 7 April 2022. Seperti dilansir dari Tribun Jabar dalam artikel, ingat, Kapten TNI Ruslan Buton lantang minta Jokowi mundur. Siap gabung demo 11 April, ini kabarnya. Mendapat pernyataan Ruslan, Refly Harun sampai terkaget-kaget. Sampai separah itu ya, kata Refly Harun. Menurut Ruslan Buton, kejujuran di Indonesia hanya sebatas casing. Ya, di mana sekarang kita mendapat kejujuran? Mari kita mendapatkan kebenaran dan keadilan, lanjut Ruslan. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan di Republik ini hanya sebatas casing. Semuanya hanya atas nama casingnya saja jujur, benar dan adil, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Ini memprihatinkan, jelas Ruslan. Mantan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia 1 itu pun lantas menanyakan berapa anggota Ruslan yang akan turun melakukan aksi demonstrasi pada 11 April 2022. Saya tidak perlu sampaikan di sini, artinya sebagai anak bangsa yang sifatnya nanti memungkinkan untuk hadir ya hadir, jelas Ruslan. Di hadapan Refly Harun, Ruslan memastikan dirinya akan hadir dalam aksi demonstrasi tersebut. Seperti diketahui, Ruslan Buton merupakan mantan anggota TNI berpangkat kapten. Karirnya sebagai perwira TNI berakhir setelah terlibat kasus pembunuhan. Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba Dusun Lacupea,
Dusun Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Mantan Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Panau tersebut pernah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang warga sipil bernama Lagode pada 27 Oktober 2017. Saat itu, Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Ia kemudian dipecat dari anggota TNI Angkatan Darat pada 6 Juni 2018 lalu. Berikut ini fakta-fakta terbaru di balik sosok Ruslan Buton. Ruslan Buton yang membuat heboh dengan surat terbuka mendesak agar Presiden Joko Widodo mundur. Mantan anggota TNI tersebut kemudian dijemput polisi dan terjerat pidana penyebaran berita bohong. Saat ditangkap, Ruslan mengaku telah merekam dan menyebarkan ke grup WA Serdadu X Trimatra. Dalam video tersebut, Ruslan mengkritik pemerintah yang dianggap gagal menghadapi wabah corona. Dirinya bahkan menyebut akan ada gelombang revolusi yang mengancam pemerintahan Presiden Jokowi. Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan, dalam penangkapan itu, tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan 1 kartu tanda penduduk milik Ruslan Buton. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti telepon genggam milik pelaku, singkat Ferry. Sementara itu, menurut polisi, rekaman sempat dibagikan di kelompok Serdadu X Trimatra yang merupakan kelompok mantan prajurit TNI dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Kelompok tersebut, dilansir dari Tribun News, dibentuk Ruslan setelah dirinya dipecat sebagai anggota TNI. Sebelum dipecat, pangkat terakhirnya adalah Kapten Infanteri. Kapolda Sultra Irjen Merdisam membenarkan adanya penangkapan terhadap Ruslan. Namun, kasus tersebut langsung ditangani Bareskrim Mabes Polri. Kami di Polda hanya membantu dalam penangkapan saja. Kasus ditangani Mabes Polri, jelas Merdisam pada Jumat 29 Mei 2020 lalu. Sementara itu, Kepala Bagian Penanganan Umum Kabak Pengnum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Ruslan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Tersangka RB dapat dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana 6 tahun, kata Ahmad pada Jumat 29 Mei 2020 lalu.